Percaya diri merupakan salah satu kunci sukses dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam aspek kehidupan profesional Anda, sosial maupun pribadi, termasuk juga dalam berkomunikasi. Namun, seringkali kita merasa kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain, entah itu dalam presentasi di depan umum, percakapan dengan kolega, dalam negosiasi, atau bahkan saat berkomunikasi dengan teman yang ada di lingkungan sekitar kita. Lantas, bagaimana kita bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi? Di kesempatan ini, saya akan membahas beberapa tips praktis dan efektif yang dapat membantu Anda meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Saya akan tunjukkan 7 tips yang nantinya dapat Anda praktekkan untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda. Apa saja 7 tips tersebut, saya akan jelaskan satu persatu untuk Anda. Tips yang pertama, kenali diri sendiri. Perlu Anda ketahui, mengenali diri sendiri ini merupakan fondasi yang kuat untuk membangun keterampilan komunikasi yang efektif. Mengenali diri sendiri adalah langkah kunci dalam membangun kepercayaan diri. Karena ini membentuk dasar yang kokoh untuk keterampilan komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi yang baik, dan juga interaksi yang autentik dengan orang lain. Terkait dengan mengenal diri sendiri, ada 2 hal yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah kelebihan Anda. Kemudian yang kedua adalah kelemahan yang Anda miliki. Lantas bagaimana jika kita belum tahu kelebihan dan kelemahan diri kita? Ada 2 cara. Pertama, tuliskan 3 kekuatan diri Anda. Minimal 3. Kalau ada lebih dari 3 silakan dituliskan saja. Tapi minimal 3. Kemudian yang kedua, tuliskan juga kelemahan yang perlu diperbaiki. Jadi di sini silakan Anda luangkan waktu untuk merenung, untuk meninjau pengalaman hidup yang sudah Anda lalui untuk menemukan 3 kekuatan dan kelemahan Anda tersebut. Saya sendiri dulunya sering tidak percaya diri dalam komunikasi, khususnya saat berkomunikasi dengan banyak orang, seperti public speaking, dan berkomunikasi dengan orang yang levelnya saya anggap lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi, lebih kaya, lebih berpengalaman, dan lain-lain. Pokoknya kalau saya berbicara dengan orang yang saya anggap lebih tinggi, levelnya lebih tinggi dibandingkan saya merasa tidak percaya diri. Namun setelah saya tahu dan menyadari kelebihan dan kekurangan yang saya miliki, saya merasa jadi punya modal untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri yang saya miliki. Rasa percaya diri saat saya berkomunikasi dengan semua orang. Dan kalau saya refleksi ke belakang, saya punya 3 kekuatan utama yang menurut saya ini jadi modal dan akhirnya bisa mengantarkan saya di posisi yang sekarang. 3 kekuatan itu ini yang saya miliki. Yang pertama, saya suka berbicara. Bisa bicara di sini bukan berarti saya jago bicara hanya saja saya suka bicara. Artinya di lingkungan saya, dengan orang-orang yang saya sudah kenal, saya cukup menonjol dalam hal bicara. Kalau saya sudah bicara, sering jadi pusat perhatian. Kemudian yang kedua, saya itu suka belajar hal baru. Dan saya termasuk orang yang mudah menguasai hal yang saya pelajari. Saya mampu belajar hal-hal baru dalam waktu yang lebih cepat. Itu kekuatan saya yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya itu orangnya ulet dan fokus. Jadi jika saya sudah menemukan mainan baru atau hal baru yang menarik untuk saya pelajari, saya itu orangnya ulet dan fokus. 3 kekuatan itu yang akhirnya menjadi modal sehingga saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Saya bisa mencapai kesuksesan saya sampai di titik yang sekarang. Kemudian kalau terkait dengan kelemahan, saya ini orangnya tidak sabaran, kemudian gampang tersulut emosi dan susah menerima kritik. Tapi itu dulu sekarang alhamdulillah sudah tidak, karena saya sadar kalau hal-hal tersebut terus ada dalam diri saya tidak akan pernah berkembang hingga seperti sekarang.
Dengan kesadaran tersebut, saya merasa punya modal yang kuat untuk berbenah diri, sehingga akhirnya saya lebih percaya diri dalam banyak hal, termasuk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan saya punya keyakinan bahwa kesempatan untuk sukses di setiap kondisi salah satunya dapat diukur oleh seberapa kenal kita dengan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Artinya mengenali kekuatan tidak hanya untuk mendongkrak rasa percaya diri saja, tapi juga bermanfaat untuk hal yang lainnya. Ini tadi adalah cara yang pertama untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kelola yang namanya emosi. Mengelola emosi ini merupakan proses pengaturan, pengenalan, dan penyesuaian terhadap emosi yang kita rasakan dalam berbagai situasi kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi komunikasi, emosi itu dapat mempengaruhi interaksi. Karena itu penting untuk belajar mengenali dan mengelola emosi agar tetap tenang dan terkendali dalam situasi komunikasi yang kita lakukan. Bahkan dalam situasi komunikasi yang sulit sekalipun atau komunikasi yang menantang, kita akan dapat mengelola emosi kita. Terkait mengelola emosi ini, ada 3 cara mengelola emosi saat berkomunikasi yang bisa Anda praktekkan. Yang pertama, atur nafas Anda. Ketika Anda merasa tegang atau cemas, lakukanlah pernafasan, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan untuk membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi tingkat stres yang Anda rasakan. Jadi kalau Anda lagi marah, emosi lagi tidak menentu, cobalah untuk mengatur nafas Anda. Anda tarik nafas Anda dalam, pelan dari hidung, kemudian tahan sebentar, lalu setelah itu Anda hembuskan pelan. Ini akan membantu mengurangi rasa emosi Anda karena akan menenangkan sistem saraf Anda. Kemudian yang kedua, untuk mengelola emosi, beri jeda. Jika Anda merasa emosi mulai mengambil alih, beri diri Anda sedikit jeda sebelum merespon. Gunakan waktu jeda untuk merenungkan apa yang akan Anda katakan dan bagaimana Anda ingin mengomunikasikannya dengan baik. Hindari juga memberikan respon secara impulsif ya. Ini akan membantu Anda mencegah konflik dan memperbaiki interaksi yang ada. Kemudian cara yang ketiga, fokus pada solusi. Alihkan fokus dari emosi negatif ke solusi yang konstruktif. Jadi setelah Anda atur nafas, kemudian Anda sudah melakukan jeda, selanjutnya berpikirlah tentang langkah-langkah praktis yang dapat Anda ambil untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi tantangan yang ada. Fokus pada solusi ini sangat baik karena akan membantu mengarahkan energi Anda ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi itu tadi adalah 3 cara mengelola emosi saat komunikasi. Kemudian cara yang ketiga untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain adalah positive thinking. Positive thinking atau berpikir positif adalah pendekatan mental yang melibatkan fokus pada hal-hal yang baik, optimisme, dan harapan dalam setiap situasi. Perlu Anda ketahui bahwasanya banyak orang gagal dalam komunikasi, bahkan sebelum mereka mengakhiri pembicaraan, salah satu penyebabnya itu adalah pikiran negatif. Pikiran negatif ini seperti takut salah, takut dinilai, takut hasilnya tidak memuaskan pendengar, maupun pikiran negatif lain yang sejenis. Jika pikiran negatif ini tidak teratasi atau tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak fatal. Salah satunya akan menurunkan rasa percaya diri Anda. Ketika seseorang merasa takut membuat kesalahan atau takut dihakimi oleh orang lain, maka kecenderungannya mereka akan menjadi kurang yakin dalam menyampaikan pendapat atau ide-ide mereka. Bahkan yang sering terjadi, mereka akan menahan diri, mereka tidak mau berkata jujur atau menyampaikan ide-ide mereka secara terbuka. Kadang-kadang juga orang yang merasa takut salah atau takut dihakimi juga cenderung menghindari situasi atau topik yang berpotensi menimbulkan konflik atau kritik, sehingga
ada kecenderungan mereka menghindar berpartisipasi dalam diskusi. Mereka tidak mau mengambil risiko atau mencoba hal-hal yang baru. Yang pada akhirnya pikiran negatif itu membatasi potensi seseorang untuk berkembang. Membatasi seseorang dalam mencapai tujuan dan meraih impian mereka. Karena itulah sangat penting bagi seseorang, bagi kita, bagi Anda untuk mengatasi pikiran negatif dengan mengembangkan pikiran yang positif. Berpikir positif tentang diri sendiri dan situasi sekitar itu dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Ketika kita memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri, kita itu cenderung akan merasa lebih optimis dan yakin pada kemampuan diri sendiri. Demikian pula, cara pandang positif terhadap situasi akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan yang ada. Ini tadi adalah cara yang ketiga untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya cara yang keempat. Cara yang keempat adalah kuasai kemampuan komunikasi. Karena konteks yang saya bahas ini adalah meningkatkan rasa percaya diri dalam komunikasi, maka untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam komunikasi, Anda harus menguasai kemampuan berkomunikasi. Di sini minimal ada 3 skill dasar yang harus Anda pelajari, harus Anda kuasai. Yang pertama adalah keterampilan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan yang baik itu sangat penting dalam komunikasi. Ini melibatkan fokus penuh pada pembicara, memahami pesan yang disampaikan dan menunjukkan minat serta empati terhadap pembicara. Dan untuk menjadi pendengar aktif, ada 6 hal bisa Anda lakukan. Pertama, tunjukkan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Kemudian yang kedua, jangan menyela atau jangan memotong pembicaraan orang lain. Ketiga, tunjukkan pertanyaan terbuka atau berikan pertanyaan terbuka. Keempat, tunjukkan empati. Kelima, jangan menghakimi. Dan yang keenam, berikan umpan balik. Kemudian untuk skill dasar yang kedua yang perlu Anda pelajari dan Anda kuasai adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, menyampaikan pendapat dengan jelas, ringkas, dan efektif, yang meliputi penggunaan bahasa dan vokal yang tepat, serta penggunaan bahasa tubuh yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kemudian untuk keterampilan yang ketiga adalah keterampilan empati. Keterampilan empati ini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan perspektif orang lain yang berguna untuk membantu Anda merespon dengan lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Jadi ini adalah 3 skill dasar yang perlu Anda pelajari dan Anda kuasai. Lantas bagaimana caranya belajar? Untuk belajar komunikasi ada banyak cara. Dulu saya belajarnya itu pertama, saya belajar dari buku-buku komunikasi ya. Saya beli buku, kemudian saya pelajari dan saya praktekkan. Kemudian saya juga sering nonton video-video komunikasi ya, video public speaking, video presentasi. Kemudian saya juga belajar dari website tentang tips dan teknik komunikasi. Saya belajar dari kursus online dan masih banyak lagi yang lain. Intinya saya belajar komunikasi dengan berbagai cara. Silakan untuk Anda nantinya, Anda boleh melakukan cara yang saya lakukan, boleh juga Anda tambah dengan cara-cara yang lain. Misalnya Anda ikut webinar, ikut training dengan pakar-pakar komunikasi. Ini akan mempercepat proses belajar Anda sehingga Anda akan menguasai kemampuan komunikasi dalam waktu yang lebih cepat juga. Tapi tetap saja harus Anda pahami kemampuan komunikasi ini adalah kemampuan yang harus dipelajari terus-menerus, harus praktek. Karena belajar secara teori tapi Anda tidak pernah praktek, hasilnya juga tidak akan maksimal. Selanjutnya, cara yang kelima untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Cara yang kelima adalah berlatih komunikasi. Kenapa mesti berlatih? Ada beberapa alasan mendasar. Yang pertama, dengan berlatih akan meningkatkan keterampilan Anda.
Jadi praktek secara teratur akan membantu Anda menjadi lebih terampil dalam berkomunikasi. Ketika Anda sudah terampil berkomunikasi, Anda akan makin percaya diri. Kemudian yang kedua, dengan Anda berlatih komunikasi, kecemasan Anda akan berkurang. Semakin sering Anda berlatih, maka Anda akan semakin terbiasa dengan situasi komunikasi yang Anda hadapi. Yang mana ini dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan yang mungkin Anda rasakan. Kemudian dengan berlatih komunikasi akan meningkatkan kepuasan diri Anda. Melalui latihan yang intensif, Anda akan mengalami peningkatan kemampuan yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan diri Anda dan rasa percaya diri Anda dalam komunikasi yang Anda lakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh model latihan komunikasi yang dapat Anda lakukan ya nantinya untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda. Yang pertama, Anda bisa berlatih di depan cermin. Saya sering melakukan cara ini ya. Berbicara di depan cermin adalah cara yang efektif, meskipun ini cara yang kuno, tapi sangat efektif, masih efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam komunikasi. Kemudian cara yang kedua, Anda bisa berlatih komunikasi dengan bergabung kelompok diskusi. Ini cara yang efektif juga untuk melatih komunikasi Anda. Bergabung dengan kelompok diskusi merupakan cara yang bagus untuk berlatih berbicara di depan orang lain dan menerima umpan balik yang konstruktif. Dengan lingkungan yang mendukung, Anda akan dapat mengembangkan keterampilan berbicara Anda, meningkatkan rasa percaya diri Anda, dan memperoleh kepercayaan diri untuk berbicara di depan orang lain. Meskipun saya sendiri tidak pernah mempraktekkan cara ini ya, saya tidak bergabung dengan kelompok diskusi, tapi karena dulu saat belajar komunikasi saya masih mahasiswa, jadi saya menggunakan kesempatan yang ada di kampus. Kalau di kampus itu kan kita sering presentasi, sering diskusi. Saya gunakan itu sebagai tempat latihan, ajang latihan. Karena dalam perkuliahan itu kan lama ya, dan hampir di setiap mata kuliah itu ada presentasi dan diskusi, maka kesempatan saya berlatih untuk meningkatkan skill komunikasi itu banyak banget. Nah dari situlah akhirnya kemampuan komunikasi saya itu meningkat drastis dan membuat saya itu jadi lebih percaya diri. Ini karena dulu saya waktu belajar komunikasi itu memang masih kuliah, sehingga saya bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan diskusi dan presentasi di kelas itu sebagai latihan komunikasi. Tapi kalau misalnya Anda sudah tidak kuliah ya, tidak punya kesempatan seperti saya, maka Anda bisa cari kelompok-kelompok diskusi untuk melatih komunikasi Anda. Kemudian cara yang ketiga, rekam dan tinjau pembicaraan Anda. Merekam presentasi yang kita lakukan atau merekam pembicaraan kita sendiri, kemudian meninjau kembali rekaman, akan memberikan Anda wawasan yang berharga tentang komunikasi yang kita lakukan. Ini akan membantu Anda mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memperkuat kepercayaan diri Anda saat Anda melihat kemajuan yang telah Anda buat dari waktu ke waktu. Itu tadi adalah 3 model atau 3 cara latihan dalam berkomunikasi. Atau kalau misalnya Anda ikut training khusus ya dengan pakar presentasi atau pakar komunikasi, biasanya dalam kegiatan training itu ada model-model latihan yang diberikan. Jadi kalau Anda punya budget yang cukup, Anda bisa juga bergabung atau ikut program-program pelatihan ataupun training. Dan percayalah, semakin sering Anda berlatih komunikasi, maka kepercayaan diri Anda akan semakin kuat. Anda akan menjadi lebih terampil dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam segala situasi, berapapun jumlah orangnya. Ini tadi adalah cara yang kelima untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian cara yang keenam, jangan takut salah. Poin yang keenam ini sebenarnya masih ada kaitannya ya dengan tips yang ketiga. Di tips yang ketiga, saya sudah jelaskan bahwa salah satu penyebab kegagalan komunikasi adalah pikiran negatif. Dan salah satu pikiran negatif yang sering menyerang kita adalah takut salah. Di sini saya hanya ingin mempertegas saja. Saya ingin kembali menyadarkan Anda bahwa
Anda harus melihat kesalahan sebagai bagian alami dari proses belajar dan berkembang. Perlu Anda ketahui, tidak ada manusia dilahirkan langsung pandai bicara, langsung pandai berkomunikasi. Tidak ada. Semua komunikator hebat itu diciptakan, tidak dilahirkan. Dan setiap orang yang ahli komunikasi pasti juga pernah melakukan kesalahan saat awal-awal belajar. Yang paling penting di sini sebenarnya adalah kalau Anda melakukan kesalahan, dan pasti melakukan kesalahan karena memang masih belajar, akuilah kesalahan tersebut dan perbaiki. Dengan mengakui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam komunikasi, Anda akan dapat meningkatkan keterampilan komunikasi Anda dari waktu ke waktu. Selanjutnya, cara yang ketujuh, cara yang terakhir, lakukan persiapan, khususnya dalam melakukan komunikasi bisnis dan juga profesional. Melakukan persiapan ini penting karena dengan persiapan Anda akan lebih menguasai materi. Dengan melakukan persiapan, Anda akan lebih percaya diri. Persiapan memungkinkan Anda untuk merumuskan pesan dengan lebih baik. Sehingga pesan yang Anda sampaikan menjadi lebih tepat dan lebih relevan dengan tujuan komunikasi Anda. Dengan persiapan yang matang, Anda dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau mengurangi kelupaan dalam menyampaikan informasi yang perlu Anda sampaikan ke orang lain. Persiapan juga memungkinkan Anda untuk mempertimbangkan siapa audiens Anda dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan pesan agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan audiens. Dan juga persiapan akan memungkinkan bagi Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pertanyaan atau tantangan yang mungkin muncul dari audiens. Sehingga Anda dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan meyakinkan. Lantas apa saja yang perlu dipersiapkan? Intinya semua hal yang perlu dipersiapkan untuk mensukseskan presentasi Anda, mensukseskan komunikasi Anda, mensukseskan negosiasi Anda, harus Anda persiapkan dengan baik. Anda harus mulai dari menentukan tujuan komunikasi Anda. Tujuannya itu harus jelas. Apakah memberikan informasi, memberikan pemahaman, ataukah ingin memotivasi, ataukah ingin membujuk, itu semua harus jelas di awal. Kemudian Anda juga perlu mengetahui siapa yang jadi audiens Anda, yang jadi lawan bicara Anda. Dengan Anda mengetahui audiens Anda akan dapat menentukan pendekatan yang paling tepat, yang paling sesuai. Dan Anda akan bisa menyiapkan materi atau bahan pembicaraan yang relevan dengan kebutuhan mereka. Lalu kalau Anda perlu media bantu, entah itu media peraga, entah itu slide presentasi, Anda harus mempersiapkannya juga dengan baik. Intinya persiapan yang baik akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun rasa percaya diri Anda dan membangun kesuksesan Anda dalam berkomunikasi. Ini tadi adalah cara yang ketujuh dan cara yang terakhir untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam komunikasi dengan orang lain. Sekali lagi saya ingatkan, untuk meningkatkan rasa percaya diri ada 7 cara. Cara yang pertama, kenali diri sendiri. Kemudian cara yang kedua, kelola emosi Anda. Cara yang ketiga, berpikir positif atau positive thinking. Kemudian cara yang keempat, kuasai kemampuan komunikasi. Cara yang kelima, berlatih komunikasi. Cara yang keenam, jangan takut salah. Dan cara yang ketujuh, lakukan persiapan. Selanjutnya silakan Anda praktekkan. Karena hanya dengan praktek, rasa percaya diri Anda akan meningkat. Bahkan tidak hanya rasa percaya diri, tapi kemampuan komunikasi Anda juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain.